Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i ni'matillah wal isti'anatu billah fid din wad dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang tidak bisa dihingga. Dan pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-tasi'atu wa sittun min suwaril Qur'an suratul Haqqah makiyatun wa ayatuha thintani wa khamsun. Yang ke-69 dari surah-surah Al-Qur'an, yaitu surat yang bernama Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 52 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Al-Haqqah merupakan salah satu dari sekian banyak nama-nama hari kiamat. Lebih 100 nama bagi hari kiamat tersebut. Ada Yaumul Jaza, ada Yaumut Taghabun, ada Yaumul Firar, ada namanya Yaumul Liqa, ada pula namanya Yaumul Haqqah. Apa yang dimaksud dengan Al-Haqqah itu? Menurut sebagian ulama tafsir dijelaskan, mereka menjelaskan bahwa Al-Haqqah itu adalah artinya az-zamanul ladzi yatahaqqaqu fihi ma unkira fid dunya minal ba'tsi wal hasyri wa ghairihima. Maksud daripada Al-Haqqah adalah masa yang terwujud, yang nampak jelas pada masa itu sesuatu yang tidak dikenal di dalam dunia. Daripada hari berbangkit, dihalaunya manusia dari kubur ke padang mahsyar, wa ghairihima, dan selain keduanya. Itulah maksudnya Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 3 kali mengulang-ulangi Al-Haqqah. Mal Haqqah, apa itu artinya Al-Haqqah? Wa ma adraka mal haqqah, dan sesuatu apakah yang memberitahu kepada engkau apa itu Al-Haqqah? Al-Haqqah adalah masa di mana pada masa itu tampak dengan jelas sesuatu yang tidak kita bisa membayangkannya di alam dunia ini. Daripada dibangkit dari kubur, dihalau, dihisab, ditimbang, titian sirat, surga dan neraka. Para muhibbin rahimakumullah,
Dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membesarkan, mengagungkan tentang kejadian yang ada pada hari kiamat itu. Dan kita selaku manusia bukan hanya dituntut untuk membaca ini ayat, bukan hanya dituntut mengerti dan memahami ini ayat, bukan hanya dituntut untuk mengimani dan mempercayai ini ayat, tetapi juga kita dituntut untuk memikirkan tentang keadaan kita bagaimana pada hari tersebut. Bagaimana nantinya keadaan kita waktu dibangkit dari alam kubur. Kita disuruh untuk mentafakkurkan itu, memikirkan itu. Bagaimana nanti keadaan kita begitu kita dihalau dari kubur menuju mahsyar untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nantinya keadaan kita waktu amal kita ditimbang. Bagaimana keadaan kita sewaktu kita menyeberangi titian yang di bawahnya neraka jahanam. Nah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hari kiamat ini mengisyaratkan kepada kita agar kita berpikir dari sekarang bagaimana diri kita pada saat-saat seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah, salah satu yang wajib kita percayai tentang hari kiamat itu adalah minal ba'si, daripada dibangkit. Kita wajib percaya, wajib beriman bahwa satu saat nanti kita meninggal dunia dan satu saat nanti kita akan dibangkit dari alam kubur. Kita diperintahkan untuk merenungi, memikirkan bagaimana keadaan kita waktu dibangkit itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Rawahu Muslim. Dibangkit tiap-tiap hamba itu dari kuburnya atas keadaan yang dia mati atas keadaan itu. Jadi kalau kita hendak mengetahui bagaimana nasib kita waktu kita dibangkit dari kubur, kita bisa mengetahuinya lewat nasib kita pada sekarang, nasib kita pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Dibangkit tiap-tiap hamba atas keadaan yang dia mati atas keadaan itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man mata ala martabatin minal maratib bu'itsa 'alaiha yaumal qiyamah." Dzakarahu Shahibul Qud. Barang siapa yang mati atas satu martabat, barang siapa yang mati atas satu status, maka dia akan dibangkit atas status itu pada hari kiamat. Orang yang meninggal dunia, orang yang mati, waktu mati itu dia menjadi supir, maka dia akan akan dibangkit pada hari kiamat sebagai seorang supir. Orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia pun begitu dibangkit dari kuburnya, dia dibangkit sebagaimana orang yang menuntut ilmu. Orang yang ahli ibadat di dalam dunia sehingga dia mati dalam ibadahnya, maka dia bangkit dari kubur, dia dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah. Orang yang waktu dia hidup, waktu dia menjelang akhir hidupnya berstatus sebagai pedagang, maka dia dibangkit dari kuburnya sebagai pedagang. Orang yang matinya dalam keadaan menjadi pegawai, maka dia akan dibangkit dari kuburnya seorang pegawai.
Nah, jadi dibangkitnya kita dari alam kubur itu ala martabatin, atas martabat, atas kedudukan apa, atas status apa keadaan kita di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan, yub'atsus sakran sakran waz-zamiru zamira wa kullu wahidin 'alal halil ladzi saddahu an sabilillah. Dibangkit orang yang mabuk itu dalam keadaan mabuk. Misalnya orang mabuk mati, begitu sampai pada hari berbangkit, maka dia dibangkit dalam keadaan mabuk. Orang tuh disambat tuh pemabuk ya. Tuh pemabuk orangnya. Nah, berarti orang tuh martabatnya, statusnya adalah pemabuk. Tuh pemabuk orangnya. Nah, kayaknya dia meninggal dunia dan dibangkit dari alam kubur sebagai seorang pemabuk. Tuh pencuri, tuh perampok, itu penipu. Bangkit dari kubur, statusnya tetap macam itu. Wazamiru zamira, orang yang hidupnya ini di alam dunia berstatus sebagai tukang seruling, tukang suling. Dia akan dibangkit dari kuburnya, ya tukang suling, tukang gitar, tukang babun, tukang jahit. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, itu yang kita pikirkan. Apa kita mau waktu dibangkit dari kubur nanti bahwa kita berstatus sebagai seorang pedagang? Apakah kita mau bangkit dari kubur kita berstatus sebagai seorang pengusaha? Apakah kita mau bahwa kita bangkit dari kubur nanti berstatus sebagai orang yang penuntut ilmu agama? Orang tuh pengaji bener aja siang malam, berarti statusnya adalah orang tuh pengaji, penuntut ilmu. Dia dibangkit dari kubur ya sebagai penuntut ilmu. Orang itu beribadah terus, suka beribadah. Nah, begitu dia mati, dia dibangkit dari kubur sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, itu yang perlu ditafakurkan atau difikirkan tentang bagaimana kita dibangkit dari alam kubur menuju padang mahsyar dalam status sebagai apa. Para muhibbin rahimakumullah, yang penting agar jangan sampai kita dibangkit di dalam alam akhirat nanti sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Yang penting bahwa kita tidak dibangkit dari alam kubur sebagai orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, siapa orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa 'aliman aw muta'allima." Rasulullah bersabda, dunia itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia dikutuk? Karena dunia selalu menghalangi orang untuk beribadah kepada Allah. Dunia selalu menghalangi orang-orang yang ingin mengenal tentang Allah. Mal'unun ma fiha, dan dikutuk sesuatu yang ada pada dunia. Termasuk manusianya pun dikutuk Allah. Nah, kalau orang mati dalam keadaan dikutuk Allah,
dia akan dibangkit dari kubur sebagai orang yang dikutuk Allah. Nah, itu yang jangan sampai terjadi pada kita. Siapa orang yang tidak dikutuk Allah? Illa zikrullah, kecuali zikrullah, kecuali orang yang ahli ibadah, ahli zikir kepada Allah. Wa mawalahu, dan sesuatu yang mengiringinya ahli zikir. Wa aliman, dan orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Kalau dia mati berstatus sebagai pelajar ilmu agama, bahwa dia bukan tergolong orang yang dikutuk oleh Allah. Kalau dia mati sedangkan dia dalam keadaan status orang yang alim, dia pun tidak akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati sedangkan dia termasuk dalam golongan orang-orang yang ahli zikrullah, dia pun tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mati, dia termasuk orang-orang yang menyediakan fasilitas-fasilitas orang beribadah. Wa mawalahu, orang ini bukan penuntut ilmu, dia bukan alim, dia bukan ahli zikir, cuma dia ini berperan dalam memberikan fasilitas-fasilitas kepada orang yang beribadah. Dia memberikan berbagai macam sarana orang yang menuntut ilmu. Nah, orang ini pun termasuk digolongkan dengan orang yang tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita bisa bahwa kita mati itu tidak keluar dari 4 macam itu. Matilah kita sebagai orang yang ahli zikir, ahli ibadah. Kita akan dibangkit dari kubur sebagai orang yang ahli ibadah. Matilah kita sebagai orang yang suka memberikan fasilitas, memberikan sarana kepada orang-orang yang beribadah, orang-orang alim, penuntut ilmu. Nah, niscaya kita dibangkit dari kubur sebagai orang yang demikian. Matilah kita dalam keadaan alim, atau matilah kita dalam keadaan orang yang belajar ilmu agama. Nah, di luar itu kita akan mati sebagai orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah ma walahu wa aliman aw muta'alliman. Rawahu Ibnu Majah. Nah, itu yang mesti difikirkan, yang berhubungan dengan al-haqqah. Kemudian lagi sambungannya adalah wal hasyar wa ghairihima. Dalam dunia kita mendengar bahwa kita akan dihalau dari kubur sampai menuju mahsyar. Sering kali kita dengar itu. Dari Al-Quran ada, Al-Hadis ada menerangkan itu. Namun kita belum mengenalnya, belum pernah melihatnya bagaimana orang-orang dihalau menuju mahsyar. Nah, pada hari kiamat itu akan nampak, kita lihat. Yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana keadaan kita nanti waktu kita dihalau itu. Itu yang lebih penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan ghurla." Kalian dihalau dari kubur menuju mahsyar itu dalam keadaan tidak bersandal. Walaupun hanya mati memakai sepatu, begitu bangkit dari kubur ada lagi sepatunya. Auratan, bertelanjang, bertelanjang. Ghurla, kulub. Faqalat imra'atun, berkata seorang perempuan, wahai Rasulullah, ayubsiru ba'duna aurata ba'd. Kalau kita dihalau bertelanjang itu, apakah sebagian kami melihat akan aurat sebagian? Kan bertelanjangan, nah berjalan menuju padang mahsyar itu, berlihatannya kami aurat leh. Rasulullah SAW menjawab, ya fulanah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughnih,
tiap-tiap orang daripada manusia pada hari itu dalam keadaan yang menyibukkan dia daripada memikirkan melihat aurat orang lain. Aurat seorang aja kada taitihi lagi pun orang, daripada sibuknya hari itu. Riwayat Tirmidzi. Contoh nang jelas, orang kebakaran, sasarah orang bahari bujur atau kada wallahu alam, nanyata beti lanjangnya itu kada bujur, disuruh bang beti lanjang di bubungan rumah. Bangnya baik, beti lanjangnya itu nang kada baik. Bagi orang-orang nang rumahnya kebakaran itu, ada mayit itu beti lanjang si anu kada ada. Sibuk orang memikirkan barangnya, sibuk memikirkan anaknya, sibuk mandak di mana. Orang bang beti lanjangnya tuh kada taitih lagi. Nah, padahal hanya kebakaran ini kebakaran rumah, kebakaran harta, belum kalau kebakaran diri. Nah itu kata Rasulullah SAW, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda lagi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ajwa'a ma kanu qad wa azma'a ma kanu qad wa a'ra ma kanu qad wa ansaba ma kanu, faman at'ama lillah at'amah wa man saqa lillah saqah wa man kasa lillah kasahu wa man amila lillah kafahu wa man nasarallah arahahu Allah bidzalikal yaum. Akhrajahul Khatib. Ini hadis seringkali kita uraikan, jelaskan tentang hari di mana manusia dihalau menuju padang mahsyar. Dihalau manusia pada hari kiamat itu dalam keadaan lapar yang belum pernah mereka rasakan sepanjang hidupnya. Dalam keadaan haus yang belum pernah dirasakan begitu hausnya. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan susah payah. Lalu sabda Rasulullah, barang siapa yang memberi makan orang di dalam dunia karena Allah, maka pada hari itu dia akan dapat makanan dari Allah. Barang siapa yang meminumi orang karena Allah, maka pada hari itu Allah berikan dia minuman. Barang siapa yang memberi pakaian kepada orang lain karena Allah, pada hari itu dia akan mendapat pakaian dari Allah. Barang siapa yang beramal karena Allah, Allah cukupkan akan dia. Barang siapa yang menolong membela agama Allah, Allah lapangkan dia pada yang demikian itu hari. Jadi kada semuaan orang nang betilanjang, kada semuaan orang nang lapar, haus dan sebagainya. Ada orang-orang tertentu yang pada hari itu mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah man at'ama lillah, man saqa lillah, man kaza lillah, wa man amila lillah. Siapa yang dalam dunia memberi makan orang karena Allah, memberi minum orang karena Allah, memberi pakaian kepada orang lain karena Allah. Nah, karena Allah itulah yang menyebabkan dia pada hari itu mendapat keistimewaan. Sebanyak apapun kita memberi makan manusia, memberi pakaian kepada manusia, minuman kepada manusia, tapi bukan karena Allah, kada akan termasuk di dalam hadis Rasulullah ini. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat-surat yang lain, maka surat ini pun juga memberikan keterangan-keterangan kepada kita, petunjuk dan arahan. Antara lain ayat yang ke-19 sampai seterusnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'aishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah
halaka anni sultaniyah, sampai seterusnya. Allah menerangkan keadaan manusia masih dalam hari kiamat itu. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dia menyambut, menerima catatan amal dengan tangan kanan, maka dia berkata, wahai malaikat, baca kitabku, karena kegembiraan hati bahwa dalam catatan amalnya itu ternyata lebih banyak amal kebaikan. Ha umukra'u kitabiyah, wahai malaikat kemari, ini baca catatan amalku. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, padahal dulu aku menyangka bahwa aku akan menemui hisab yang sulit. Ternyata kada. Dulu aku mengira aku susah. Dulu aku mengira aku masuk neraka. Ternyata kada. Nah, artinya apa? Orang yang sejak dalam dunia ini yang berperasaan bahwa dia mendapat hisab yang sulit, yang dia punya perasaan bahwa dia akan mati, bisa-bisa masuk neraka, itulah mereka yang akan beruntung pada hari itu. Orang-orang yang takut sekarang ini menghadapi demikian, itulah yang merasa aman nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang merasa aman dalam dunia tentang hari kiamat, itulah orang-orang yang ketakutan nanti pada hari kiamat. Allah tidak akan menghimpunkan dua keamanan dalam diri seseorang dan dua ketakutan dalam diri seseorang. Siapa takut akhirat, Allah amankan dia di sana. Siapa yang merasa aman di akhirat, dia akan Allah takutkan di akhirat. Nah, maka orang tersebut hidup dalam kehidupan yang menyenangkan, dalam surga yang tinggi, yang buah-buahnya itu dekat. Jadi pohon-pohon di surga itu kada denang tinggi, samuan kawa dijangkau lawan tangan. Kada betah benaik pohon gugur kada mungkin dalam surga, karena buahnya randah-randah. Orang berduduk pun kawa mengambil buahnya. Kutufu hadaniyah. Lalu mereka disuruh kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian, hani'a, makanlah sepuas-puasnya tanpa ada ipik sampingnya. Kita makan durian kebanyakan bisa berbahaya. Makan kanas 4-5 biji habis bisa berbahaya buliknya. Kalau di surga sepuas-puasnya, kada ada ipik sampingnya, hani'a. Bima aslaftum bil ayyamil khaliyah, semua yang kamu dapatkan di surga itu dengan sebab amalan-amalan yang kamu lakukan pada hari-hari yang terdahulu di alam dunia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, ini yang paling ditakutkan pada hari itu. Orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, dia berkata, aku lebih senang kada usah diberi catatan amal itu. Aku lebih suka kada usah diunjuk kepadaku catatan amal itu. Dan aku tidak tahu apa hitungannya di dalam itu. Dan aku lebih senang andai kata aku tuh mati selama-lamanya. Ma aghna anni maliyah, tidak ada gunanya daripada aku harta-hartaku dalam dunia. Di situ ada harta lagi, apa hartanya? Halaka anni sultaniyah, hilang habis semua kekuasaanku dalam dunia. Dalam dunia berkuasa, dalam dunia kuasa kehendaknya, di situ sedikit pun kada berguna. Halaka anni sultaniyah. Nah, orang-orang yang seperti ini akibat daripada dalam dunia dia merasa aman menghadapinya. Ternyata di akhirat dia mendapat ketakutan dan kesulitan yang sangat besar. Para muhibbin rahimakumullah.
bersangkutan dengan ayat ini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan an-nas ba'da su'al thalasu firaq. Sesudah kita dihisab oleh Allah, kita ditanya oleh Allah, selesai, maka manusia terbagi 3 kelompok. Firqatun laisa lahum sayyi'ah, firqatun laisa lahum hasanah. Ada satu kelompok manusia yang tidak ada punya amal kebaikan. Tidak punya amal kebaikan. Tabtali'uhumun nar, menelan akan mereka neraka. Apalagi ditimbang, apalagi dicatat bukunya, ada lagi semua sudah habis kebaikannya kadada. Orang ini kada punya kebaikan. Maka orang ini langsung masuk neraka tanpa diperhitungkan, tanpa hisab. Wa yunada alaihim syakawatun la sa'adata ba'daha, dan diumumkan atas mereka itu bahwa kalian dapat celaka yang tidak akan beruntung lagi selama-lamanya. Nah, sagrup orang yang hidup di dunia kada punya amal kebaikan. Wa qismun akhar la sayyi'ata lahu. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak ada dosa bagi mereka. Orang ini kada punya dosa. Mungkin dalam dunia ada dosa, cuma dia tobat sempat sebelum wafatnya. Sehingga di akhirat bersih, kada punya dosa. Fayunada alaihim munadi munadin liyakumil hammaduna lillah ala kulli hal. Hendaklah maju orang-orang yang bersyukur memuji bagi Allah atas tiap-tiap keadaan. Dapat rezeki, inya bersyukur. Kada dapat rezeki, inya bersyukur. Sihat, inya bersyukur. Sakit, bersyukur. Dapat nikmat, bersyukur. Kehilangan nikmat, bersyukur. Nah, orang ini masuk ke dalam surga tanpa melalui perhitungan amal sedikit pun. Sakit, alhamdulillah, untung tangan yang sakit jasa bikin awak kayak apakah sakit. Nah, itu maksudnya orang yang bersyukur kepada Allah setiap keadaan. Ada seseorang yang datang ke rumahnya Sahal bin Abdullah At-Tustari. Wahai Imam Sahal, malam tadi ulun kehilangan isi rumah ulun habis disikat maling. Ugisdin ikam bersyukur kepada Allah, untung iman ikam kada dicuri maling. Untung iman ikam kada dicuri maling. Jalan iman-imannya. Nangis bersyukur kepada Allah dalam tiap-tiap keadaan. Nah, ini orang masuk surga langsung tanpa dihisab. Summa yuf'alu dzalik bi ahli qiyamil lail, kemudian diperlakukan seperti ini pula orang-orang yang ahli bangun tengah malam. Orang-orang yang melakukan bangun tengah malam secara mudawamah, terus menerus kada balang kambingan, masuk surganya pun demikian tanpa melalui macam-macam proses. Summa biman la tashghaluhu tijaratud dunya wala bai'uha an dzikrillah ta'ala. Kemudian seperti itu pula orang-orang yang berdagang, namun dagangannya itu tidak mengganggu dia daripada zikrullah. Inya berdagang tapi kada mengganggu amal ibadahnya. Berjual, membeli, berjual, membeli, tapi sedikit pun kada membuat dia lalai daripada mengingat Allah. Ini orang pun langsung masuk surga tanpa melalui banyak proses. Wa yunada alaihim sa'adatun la syakawata ba'daha, dan diumumkan bahwa kalian beruntung dan tidak akan celaka selama-lamanya. Nah, 2 kelompok. Itu kelompok yang terakhir, wa yabqa qismun tsalis wa humul aktsarun khalatu amalan salihah wa akhar sayyi'ah. Orang ini bercampur amal baik dan amal buruk. Dalam dunia ada berbuat dosa, kada sampai tobat tak bawa mati. Berbuat dosa kada sampai tobat tak bawa mati. Jika yang berbuat dosa dalam dunia tapi tobat dihapus oleh Allah, dianggap kada berdosa. Kalau berdosa kada bertobat, nah
ini nang masalah. Jadi kelompok yang ketiga inilah yang bercampur antara amal baik dan amal buruk. Nah, sehingga orang ini diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang di itu di ini amal ibadah, sehingga nampak bagi mereka siapa amal ibadah yang lebih banyak, siapa yang amal kerusakannya, amal dosanya lebih banyak. Nah, itu kelompok yang ketiga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berharap, bermohon doa kepada Allah agar kita dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa melalui berbagai macam proses-proses itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.